Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di channel ini saya mencoba menjelaskan tentang struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PA, kemudian struktur hukum tanah sesudah berlakunya UU PA, dan yang terakhir sejarah dan perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan UU PA itu apa. UU PA itu adalah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU PA merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UPA ini berlaku hukum tanah masih terkandung corak dualisme, di mana peraturan-peraturan agraria terdiri dari peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum adat dan hukum barat. Sebagaimana kita ketahui, hukum Indonesia mempunyai sifat dualistis sebagai akibat politik hukum dari pemerintah kolonial Belanda dahulu. Begitupun dengan hukum agraria, hingga sebagian berlaku hukum yang tidak tertulis dan sebagian hukum yang tertulis. Hukum agraria adat adalah sumber pada hukum adat, sifatnya tidak tertulis, jiwanya gotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan sifat hukum adat. Meskipun hukum agraria adat tersebut pokok-pokoknya dan asal-asalnya sama, tetapi menunjukkan juga adanya perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah atau masyarakat tempat berlakunya hukum agraria adat itu. Oleh sebab itu, nampak bahwa hukum agraria adat itu isinya beraneka ragam, sehingga disebut pluralistis. Kelemahannya, di samping formulasinya tidak jelas, tidak tertulis, mempunyai kelemahan di samping tidak tegas juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Sedangkan hukum agraria barat, dia itu bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang diatur dalam KUHP Perdata, yang sebagian besar dimuat pada buku 2, 3, dan 4. Sifatnya tertulis. Oleh sebab itu, nampak formulasinya tegas dan mudah untuk dipaksakan berlakunya sebagai hukum positif. Jiwanya liberal, individualistis, berdasarkan asas konkordansi dalam penyusunan perundang-undangan Hindia Belanda dahulu. Akibatnya, KUH Perdata Indonesia juga BW atau hukum perdata, negeri Belanda yang berjiwa liberal individualistis. Itulah penjelasan saya tentang struktur hukum tanah sebelum berlakunya UU PA. Sekarang kita masuk ke penjelasan struktur hukum setelah berlakunya UU PA. Pada tanggal 24 September 1990 berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria UU PA. Sesuai dengan namanya itu, Undang-Undang Pokok UPPA hanya membuat asas-asas pokok
peraturan yang mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga undang-undang itu berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam lainnya agar bersifat operasional. UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial. Dan kedua, membangun hukum agraria nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berlakunya undang-undang agraria dapat menghilangkan sifat dualisme, didasarkan pada hukum adat, menempatkan negara bukan sebagai pemilik sumber daya agraria, melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang hanya berwenang menguasai sumber daya agraria. Konsepsi tanah mempunyai fungsi sosial serta berupaya memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak tanah. Dengan dicabutnya aturan kolonial Belanda atas tanah jajahannya, maka yang diberlakukan terhadap tanah-tanah di Indonesia adalah hukum adat. Dan pengolahan kekayaan alam dipegang oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baik, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sejarah dan perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Kita berbicara tentang sejarah dan perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Ada 3 masa. Masa penjajahan, masa kemerdekaan, hingga masa terbentuknya UPA hingga reformasi. Pada masa penjajahan, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di atas, terdapat 2 hukum, yaitu hukum adat dan hukum barat. Akibat dari politik hukum pertanahan Hindia Belanda, maka hukum-hukum pertanahan berstruktur ganda atau dualistik, yaitu di satu pihak berlaku hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat, dan di lain pihak berlaku hukum tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam buku 2 KUH Perdata yang merupakan hukum tertulis. Dengan demikian, di bidang penguasaan dan pemilikan tanah terdapat perbedaan hukum yang berlaku. Untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu, dan golongan timur asing berlaku hukum tanah barat yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam buku 2 KUH Perdata. Sedangkan untuk golongan bumi putra pribumi berlaku hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat, sehingga terdapat adanya tanah-tanah yang dikuasai dan hak-hak atas tanah berdasarkan hukum tanah barat KUH Perdata. Dan terdapat pula tanah-tanah yang dikuasai dan dihaki dengan hak-hak atas tanah yang berdasarkan pada hukum tanah adat. Tanah yang dikuasai dan dihaki berdasarkan hukum tanah barat berlaku buku 2 KUH Perdata. Sedangkan tanah yang dikuasai dan dihaki berdasarkan hukum tanah adat berlaku hukum adat. Hukum agraria setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1960 hingga reformasi. Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka mulai saat itu merupakan titik awal bagi perkembangan politik hukum bagi Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah negara Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemerintah, pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara di berbagai kehidupan.
termasuk di dalamnya titik awal pembangunan hukum nasional kita. Persoalan hukum agraria atau hukum pertanahan di negara kita sejak masa penjajahan hingga negara kita merdeka merupakan persoalan yang penting untuk mendapatkan perhatian yang utama bagi pemerintah Indonesia. Betapa tidak, bahwa sekitar 80% penduduk Indonesia pada saat itu bermata pencarian pertanian. Sementara tanah-tanah pertanian yang subur dan tanah-tanah perkebunan yang luas dikuasai oleh segelintir orang. Pada masa ini, aturan-aturan atau hukum yang berlaku didasarkan pada ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia sedikit demi sedikit melakukan penyesuaian aturan-aturan hukum tersebut dengan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang merdeka. Beberapa aturan yang disesuaikan adalah sebagai berikut. Hubungan antara domain clearing dan hak-hak rakyat atas tanahnya, khusus hak wilayah. Negara bukan sebagai pemilik, akan tetapi hanya diberi kewenangan untuk menguasai. 3. Penghapusan hak-hak konversi. 4. Semua tanah milik raja, rakyat hanya sebagai pemakai dan wajib menyerahkan kepada raja 1/2 atau 2/3 hasil kepada rakyat. Demikian perangkat-perangkat hukum itu pun tidak dapat penyelesaian persoalan pertanahan yang ada di negara Indonesia. Sehingga pemerintah sejak terbentuknya Undang-Undang 1945 kepada hukum Indonesia, hukum asli Indonesia, dan akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Dengan lahirnya UUPA, maka dengan jelas mencabut ketentuan buku 2 KUHP Perdata khususnya tentang tanah dan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mengatur masalah tanah. Terbentuknya UUPA, maka terjadi kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang agraria. Dengan telah diundang-undangkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, maka Undang-Undang Pokok Agraria pada hakikatnya mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial. Dan Undang-Undang Pokok Agraria juga mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang UPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya. Dengan berlakunya UPA, bangsa Indonesia telah mempunyai hukum tanah yang bersifat nasional, dualistis, yaitu bila hubungan dan peristiwa hukum yang terjadi di kalangan orang dan golongan Indonesia asli akan diselesaikan menurut hukum adat. Sedangkan hubungan dan peristiwa hukum yang terjadi di kalangan orang dari golongan Eropa dan dipersamakan akan diselesaikan menurut hukum barat. Apabila terjadi hubungan dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara orang dan golongan Indonesia asli dengan orang-orang dari Eropa, untuk mengatasi persoalan tersebut ada yang disebut dengan hukum antar golongan. Dalam mengatasi persoalan hukum agraria antar golongan, tanah merupakan titik pertalian sekunder, yaitu demikian penjelasan saya tentang struktur tanah hukum sebelum berlakunya UPA, struktur hukum tanah sesudah berlakunya UPA, serta sejarah dan perkembangan
politik pertahanan Indonesia. Demikian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.